Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkaran Kaum Ad oleh Desi Oktaviasari. Judul Azab dalam Perspektif Kesombongan. Duduk-duduk sambil melihat kanan kiri. Melihat semut sedang berkemah. Sebelum kisah keteladanan Nabi dan sahabat dimulai, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berjalan berbondong-bondong, melihat kepompong belum terbuka. Wahai engkau, janganlah sombong, karena sombong membawa malapetaka. Jalan-jalan ke Pulau Sulawesi, tidak lupa membeli kopi Toraja. Berbuatlah engkau sesuka hati, sesungguhnya Allah bisa murka. Dikisahkan di Jazirah Arab sebelah utara Hadramaut Yaman, hiduplah suku tertua yang dikaruniai tanah yang subur dengan sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan bercocok tanam untuk bahan makan mereka, dan keindahan tempat tinggal beserta kebun-kebun bunga yang begitu bagus. Ia hidup makmur, sejahtera, dan bahagia, berkembang biak dan menjadi golongan terbesar di antara kaum yang hidup di sekelilingnya. Tetapi kaum tersebut tidak mengenal Allah. Sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah kaum itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Alkisah bermula di Jazirah Arab. Hiduplah suku tertua setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di suku tersebut dikaruniai kesejahteraan dari segala sisi kehidupan. Tapi dari segi ketuhanan, mereka tersebut tidak mengenal Sang Pencipta dan menyembah berhala seperti batu sebagai rasa syukur. Setelah itu, lahirlah seorang anak dari golongan tersebut yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah agar mempercayai adanya Yang Maha Kuasa. Pada suatu ketika, terjadi percakapan antara mereka dan menyebabkan perselisihan pendapat. Kaum tersebut tidak pernah menduga dari sukunya sendiri telah berani merombak tata cara hidup mereka, dan terucaplah, "Oh, ajaran dan agama apa yang disuruhkan dengan kami? Sampai kami harus meninggalkan persembahan kami. Ngape tangdaan sebaliknya diri balik dengan aturan nenek moyangmu?" Sesungguhnya Tuhan yang saya serukan itu denganmu untuk nyambahnya dengan penglihatanmu. Diri dapat melihat dan merasakan bentuknya dalam dirimu seorang sebagai ciptaannya dan apa yang kau nikmati saat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu daan beranak dan daan diperanakkan. Dalam percakapannya, Nabi Hud alaihissalam meyakinkan kaumnya itu, tetapi tetap saja kaumnya tersebut keras kepala dan sombong. Apa yang jadikan diri berpandangan dan berpikiran lain dari kami, bahwa diri terpilih jadi Rasul pesuruh Tuhan? Inyan, diri menurut kami orang pembual basar atau gile. Walaupun dakwahnya itu dituduh omong kosong serta diejek dan dihina, Nabi Hud alaihissalam menerimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Saya bukannya orang pembual atau pikiranku daan gile. Sehat daan kurang apapun, dan ketahuilah bahwa patung-patung yang dipertuhankan iye dan dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badan atau pikiranku. Nyambahlah dengannya dan mintalah ampun agar terhindar dari azab dunia dan akhirat. Kami bertambah yakin dan daan ragu lagi
bahwa diri jadi gile karena kutukan Tuhan kami. Semua itu omong kosong. Mun benar azab itu ada, datangkanlah dengan kami. Dengan sombong, kaum tersebut tetap tidak percaya atas adanya Sang Kuasa. Mereka selalu saja meminta bukti jika benar bahwa apa yang mereka sembah salah dan membuktikan Allah itu ada dan hanya kepadanya harus bersujud. Mun direk meragukan kebenaran dakwahku itu, tunggulah tibanya pembalasan Allah sampai direk dan dapat lapas dari bencananya. Inyan Allah jadi saksinya. Suatu hari, datanglah bencana berupa kekeringan pada ladang dan kebun mereka. Akan tetapi, Nabi Hud alaihissalam mencoba meyakinkan bahwa bencana tersebut adalah teguran dari Allah SWT yang pertama, agar mereka terhindar dari kesesatan dan kembali kepada Allah SWT serta bertaubat. Namun, kaum Ad bersekukuh bahwa berhala mereka dapat melindungi musibah tersebut. Kemudian, datanglah bencana pada tahap kedua, yaitu terlihatnya gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas mereka, yang disambutnya dengan sorak-sorai gembira, bahwa kesusahan mereka akan segera usai. Datanglah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Mega hitam iye bukanlah mega hitam dan awan rahmat untuk diri, tapi mega yang akan membawa kehancuran bagi diri. Sebagai pembalasan Allah yang udah saya janjikan dan diri tunggu-tunggukan. Untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu diri sangkal dan diri duste. Dengan panik, kaum Ad masing-masing menyelamatkan diri dari angin topan yang dahsyat dan kencang, gemuruh yang mencemaskan, serta lari tunggang langgang mencari perlindungan. Rumah, binatang ternak, dan perabotan rumah berterbangan. Semua rata dengan tanah. Bencana angin topan ini berlangsung selama 8 hari 7 malam. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka dari murka Allah. Sedangkan Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud alaihissalam meninggal. Semoga kisah ini membuka mata hati kita dan meyakini bahwa Allah itu ada. Keripik ubi dilumuri gula merah. Cukup sekian cerita keteladanan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian.